Jika Anda menggunakan kuota harus memakai mikrotik yang ada pembagian kuotanya. Jika Anda menggunakan kuota 3G dan 4G dan Anda hanya membagi bandwidthnya atau membagi waktunya, maka kemungkinan akan Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, selamat datang di Bunda TV. Saya doakan Anda dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dapat rezeki yang berkah dan dimudahkan semua urusannya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang hal yang simpel yang selama ini banyak ditanyakan tentang syarat membangun usaha hotspot WiFi. Syarat dari perangkatnya, yang pertama adalah sumber internetnya. Sumber internet ini sangat penting. Kita harus paham betul dan kita harus pastikan apa sumber internet yang kita miliki. Apakah sumber internetnya dari fiber home atau jaringan berkabel, atau sumber internetnya dari jaringan 3G maupun 4G. Ada dua hal penting ini, jaringan fiber dan sumber 3G dan 4G. Kita tidak perlu kaku dalam memilih ini. Jika jaringan 3G dan 4G dengan kartu SIM yang memberikan peluang lebih murah, gunakanlah kartu 3G dan 4G di tempat Anda. Bahkan ada yang promo unlimited dari kartu SIM 3G dan 4G ini dengan lewat provider apapun. Silakan gunakan itu dan manfaatkan untuk hotspot WiFi dalam membangun usaha. Jika kita memilih menggunakan bandwidth dengan harga yang murah dengan jaringan fiber, jika di lokasi Anda, di area Anda yang sangat murah dengan promo-promo tertentu, promosi tertentu dengan jaringan fiber, gunakanlah jaringan fiber. Jadi area dan daerah kita masing-masing berbeda. Ada yang promosinya sangat murah di jaringan fiber, dan ada juga ISP tertentu di daerah tertentu yang sangat murah juga untuk sinyal 3G dan 4G. Jadi yang paling pertama adalah menentukan jaringan internet apa yang akan digunakan. Ini usaha hotspot WiFi, bukan untuk melihat kecanggihan dari teknologi informasinya. Bisnis itu profit, dan profit itu perlu memperhatikan hal-hal sederhana yang bisa menghasilkan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perangkat untuk membagi bandwidth dan kuota. Banyak perangkat sekarang ini yang bisa digunakan, di antaranya adalah jenis-jenis tertentu seperti tenda yang sudah bisa membagi bandwidth sesuai dengan yang kita inginkan, bahkan bisa membagi bandwidth per user atau per pengguna atau per device. Ini dimiliki oleh tenda pada umumnya yang sudah ada pembagian bandwidth per upload dan download atau bandwidth secara keseluruhan. Saya khawatir pembagian kuota dan bandwidth ini sangat penting dalam memilih device untuk hotspot WiFi. Usaha hotspot WiFi membagi bandwidth, membagi kuota. Jika kita menggunakan fiber dengan biaya bulanan per bulan, maka kita bisa membagi bandwidth 1 jam berapa rupiah, 1 hari berapa rupiah, itu adalah pembagian bandwidth. Jika kita menggunakan kuota 3G dan 4G, maka kita harus berbagi dengan kuota. Jadi alat untuk membagi kuota dan bandwidth ini sangat penting. Untuk pembagian bandwidth ini sangat penting dengan menggunakan alat tenda ataupun wireless lain yang ada fitur pembagian bandwidthnya baik download maupun uploadnya, dan kita bisa manfaatkan. Jika Anda yang pelanggan IndiHome misalkan, Anda tinggal menambah wireless tenda untuk membagi bandwidth tanpa harus menggunakan mikrotik. Oke, namun jika Anda punya mikrotik seperti RD750 R2 atau 750 GR3, itu sangat bagus untuk membagi bandwidth secara simpel dan lebih terinci. Oke, sahabatnya, itu syarat yang kedua, device atau wireless untuk membagi bandwidth atau membagi kuota. Untuk membagi kuota Anda bisa melihat settingan sebelumnya. Pada video sebelumnya sudah ada settingan lewat mikrotik tentang bagaimana cara membagi kuota, bagaimana cara membagi bandwidth, dan bagaimana cara menggunakan kombinasi keduanya. Ini yang paling penting. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara memilih sumber internetnya. Yang kedua, memilih device yang bisa support pengaturan bandwidth dan pengaturan kuotanya. Jadi keduanya harus ada. Jika Anda menggunakan kuota, harus memakai mikrotik yang ada pembagian kuotanya. Jika Anda menggunakan kuota 3G dan 4G dan Anda hanya membagi bandwidthnya atau membagi waktunya, maka kemungkinan akan rugi di dalam kuotanya. Ingat, penggunaan kuota itu sampai tembus 4 gigabit per jam jika ada yang bermain game dan YouTube. Jika Anda membagi bandwidth saja, maka Anda akan rugi dalam kuota. Ini yang paling penting untuk diperhatikan, sehingga pembagian bandwidth atau pembagian kuota, sumber internet apa yang Anda gunakan, Anda harus pikir baik-baik. Dan yang ketiga adalah pemancar WiFi-nya. Sahabatir, standar WiFi pemancar yang diizinkan oleh WiFi publik dari Kominfo adalah standar
transmit powernya di bawah 20 dBm. Standar 20 dBm ini antara 100 sampai 150 meter. Itu jangkauan WiFi standar yang diizinkan, yang bisa digunakan oleh publik dan tanpa izin. Anda sudah bisa menggunakan pancaran. Selain itu izin usaha. Oke, sahabat IR, 3 syarat ini: penggunaan access point atau pemancar WiFi setelah Anda memilih sumber internetnya dan mengatur kuota dan bandwidthnya, kemudian pancarkan lewat access point. 3 syarat utama ini yang paling penting untuk diperhatikan dalam membangun hotspot WiFi. Ingat, usaha itu profit, bukan untuk melebih-lebihkan atau gaya tentang teknologi informasi, bukan untuk alatnya yang canggih, bukan untuk banyaknya alat atau banyak sedikitnya alat yang digunakan, akan tetapi yang dipikirkan adalah profit. Jika profit sudah jalan dengan 2 alat cukup untuk jalan, jalanlah. Jika Anda sudah punya Indohome dan pancar lewat tenda dan mengatur bandwidth, sudah bisa jalan dengan usaha tersebut. Jika Anda sudah punya mikrotik yang kecil dengan 10 user bersamaan, untuk mengatur atau setting kuota, jalanlah 10 user bersamaan. Dalam sehari Anda sudah bisa dapat ratusan user bersamaan. Oke sahabat IR, perhatikan profit yang digunakan, perhatikan profit yang dihasilkan dari usaha hotspot WiFi, bukan alatnya, menambah alatnya, atau memperhatikan alat yang canggih atau tidak canggih, pancarannya jauh atau dekat. Itu tidak terlalu penting, merupakan hal yang berikut setelah menggunakan alat yang ada untuk menghasilkan profit. Oke, semoga bermanfaat. Bagaimana syarat sebuah hotspot WiFi dengan alat yang sederhana sampai alat yang canggih.